Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ribi Fadila Aprilia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu kasus yang berkaitan dengan permasalahan siswa, yaitu seorang remaja berinisial EN yang terjerumus dalam pergaulan bebas setelah orang tuanya bercerai. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan bimbingan dan konseling dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, mulai dari analisis kasus, pendekatan yang digunakan, hingga langkah-langkah interventasinya. Mari kita mulai pembahasannya. Langsung saja, bagian pertama yaitu deskripsi kasus. Nah, kasus ini itu diangkat dari berita Jawa Pos, seorang remaja perempuan berinisial EN berusia 15 tahun mengalami perubahan perilaku setelah kedua orang tuanya bercerai. Ia kehilangan perhatian dari keluarganya, mulai sering bergaul dengan teman-teman yang salah, hingga akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas, mulai dari merokok, mengonsumsi alkohol, dan menjalin hubungan dengan pria yang lebih tua sampai akhirnya hamil di usia muda. Kondisi ini membuat EN harus menikah secara siri dan akhirnya putus sekolah. Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa kurangnya perhatian, kasih sayang, dan bimbingan setelah perceraian menjadi faktor utama yang membuat remaja rentan terhadap perilaku yang menyimpang. Nah, bagian yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan. Untuk menangani kasus seperti ini, pendekatan bimbingan dan konseling yang paling tepat adalah pendekatan preventif dan developmental. Kenapa gitu? Karena pendekatan preventif bertujuan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dengan memberikan pemahaman, pembinaan moral, serta penguatan nilai agama dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, pendekatan developmental berfungsi untuk membantu siswa dalam mengembangkan emosionalnya, kemampuan pengambilan keputusan, serta tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, pendekatan ini lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan krisis, karena masalah yang dihadapi EN ini tidak muncul secara mendadak, melainkan melalui proses panjang akibat kurangnya dukungan dari keluarga, dukungan emosional dari keluarga. Nah, dengan kata lain, pendekatan preventif dan developmental bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga mendidik dan menumbuhkan. Nah, bagian yang ketiga yaitu langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, udah muncul belum ya di layar? Langkah yang pertama yaitu identifikasi dan pemahaman masalah. Guru harus melakukan observasi dan wawancara terhadap siswa yang menunjukkan perilaku beresiko, menggali latar belakang keluarga dan kondisi emosionalnya. Nah, dalam hal ini, perceraian orang tuanya tuh jadi faktor utama yang harus dipahami secara empatik oleh guru. Langkah kedua yaitu perencanaan interventasi. Guru menyusun program bimbingan kelompok mengenai bahaya pergaulan bebas, sekaligus mengajak orang tua untuk mengikuti kegiatan parenting dan komunikasi positif, yang mana tujuannya itu untuk membangun kembali kontrol siswa dan memperkuat dukungan dari keluarga. Langkah ketiga yaitu perencanaan intervensi. Nah, kegiatan dilakukan melalui konseling kelompok yang mana fokusnya pada refleksi pengalaman sosial, bimbingan pribadi untuk membantu siswa mengelola emosi, serta pengembangan karakter melalui kegiatan rohani atau mentoring. Nah, selain itu, guru juga harus memberikan edukasi. Edukasi kepada siapa? Yaitu kepada orang tua, agar lebih aktif lagi dalam memperhatikan kondisi anak setelah perceraian. Dan langkah keempat yaitu evaluasi hasil.
guru memantau perubahan perilaku selama beberapa bulan, misalnya dari segi kedisiplinannya, tanggung jawabnya, ataupun relasi sosial. Selanjutnya bisa dilakukan refleksi bersama siswa dan orang tua untuk meninjau kemampuan dan menyelesaikan program jika memang diperlukan. Nah, bagian yang keempat yaitu kesimpulan. Dari kasus EN, kita belajar bahwa perhatian dan kasih sayang keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja. Melalui pendekatan bimbingan dan konseling preventif dan developmental, guru BK dapat membantu siswa untuk membangun kembali kepercayaan diri, mengendalikan emosi, serta mengarahkan perilaku ke arah yang positif. Nah, bimbingan konseling bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membentuk pribadi yang matang, bertanggung jawab, dan berkarakter. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, remaja seperti EN dapat kembali menemukan arah hidupnya dan menghindari perilaku yang beresiko. Nah, demikian pembahasan saya terkait kasus EN dan penerapan pendekatan bimbingan dan konseling preventif dan developmental. Semoga dari kajian ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memahami pentingnya peran guru BK dalam membentuk karakter siswa. Terima kasih yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.